Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Ballahu Jauh indallah Innal muslimina qad ja'u Lidan biya Astaghfirullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Ballahul Jauh indallah Innal muslimina qad ja'u Idan biya Astaghfirullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahul jauh indallah Innal muslimina qad ja'u Idan biya Astaghfirullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim Ya Rabbi bi Mustafa fallim maqasidana waghfir lana ma madha wa sya'i'al karami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawar qulubana bitilawati Qur'an wa zayyin ahlaqana bijahil Qur'an wa bayyid hujuhana bi barakati Qur'an wa dakhinal jannata bisyafa'ati Qur'an wassalatu wassalamu man unzila alaihi Qur'an wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Faqalahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun sadaqallahul azim. Alhamdulillah masyaallah mukminin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji kita atas kehadiran Allah SWT yang mana Allah memberikan kita kenikmatan yang insyaAllah mudah-mudahan terus menerus istiqomah. Allah berikan kita hidayah maghfirahnya yang mungkin maghfirah ini untuk orang-orang yang senantiasa melakukan kakinya untuk jalan menuju ridhonya Allah. Jalan istiqomah ini mungkin tidak semua orang yang bisa melakukannya. Yang jelas atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat dan salam kita tetap panjatkan kepada Nabi Muhammad dan para keluarga dan para sahabatnya, yaitu sampai ke akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah, mudah-mudahan kita bertemu dengan Rasulullah, dan insyaallah tidak di akhirat, insyaallah mudah-mudahan di dalam mimpi kita akan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah mudah-mudahan malam ini kita akan membahas tentang kitab, yaitu kitab Ta'alamut Ta'alim. Insyaallah mudah-mudahan kitab ini akan menuntun kita ke jalannya Allah, dan kitab ini insyaallah mudah-mudahan memberikan contoh yang baik buat kita. Yang penting kita mendapatkan tingkat yang Allah berikan, itu tingkat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa takwa kepada aku, kata Allah, insyaallah mudah-mudahan kata Allah akan kujadikan tingkatkan derajatnya di sisiku, kata Allah. Tapi itulah kemudahan untuk kaum muslimin dan kaum muslimat itu terbagi menjadi 8. Insyaallah mudah kita bahas.
Dan di sini mudah-mudahan kita ketahuilah bahwa agama Islam terdiri atas dua bagian, meninggalkan apa yang dilarang dan melakukan amal ketaatan. Apa itu? Jadi ada dua bagian yang kita harus meninggalkan apa yang dilarang dan apa yang melakukan apa yang ditinggalkan. Apa mau kita melakukan ketaatan, apa yang harus kita tinggalkan, begitu maksudnya. Nah, di sini dijelaskan dari Alkitab Hidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali, yang insyaallah mudah-mudahan apa yang disampaikan Imam Ghazali penuh faedah dan penuh manfaatnya untuk kita. Nah, disinilah kita letakkan hati kita, tunjukkan hati kita bahwa kita sungguh-sungguh menuntut ilmu, bahwa kita sungguh-sungguh ingin untuk menuju ridhonya Allah, dan kita ingin untuk bertemu Rasulullah SAW. Baikpun dan secara langsung kita bertemu Rasulullah, kita mintakan dulu bertemu dalam mimpi, dan mudah-mudahan kita di yaumil akhir kakek Rasulullah memanggil kita umati. Insyaallah nanti kita banyak-banyak berdoa. Kalau sudah Allah mengabulkan doa kita, apapun keinginan kita akan lekas terkabul. Ittaqillaha haitsuma kunta, kata Rasulullah. Jadi ingatlah kamu kepada Allah dimanapun kau berada, kata Rasulullah. Dimanapun kau berada, ingatlah kepada Allah. Engkau kau lagi begawe, engkau kau di dalam rumah, engkau kamu dimanapun, kata Rasulullah, ingatlah kepadanya. Ittaqillaha, ingatlah kepada Allah. Dan Imam Ghazali menasihatkan kita meninggalkan apa yang dilarang jauh lebih sulit, karena melakukan amal ketaatan dapat dilakukan setiap orang, kata Imam Ghazali. Jadi meninggalkan apa yang dilarang jauh lebih sulit, karena melakukan amal ketaatan dapat dilakukan setiap orang, sedangkan meninggalkan syahwat hanya bisa diwujudkan oleh mereka yang tergolong sokidun. Apa itu? Sidikun, ialah wong yang baik. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan keburukan, sedangkan orang yang berjihad adalah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya. Maka kalau kita bertemu dengan hawa nafsu, bertemu dengan pikiran yang buruk, maka kalau kita dapat itu melakukan hal buruk, maka kita termasuk wong yang berjihad, kata Rasulullah. Maka lebih hebat kita melakukan hawa nafsu ditimbang kita melakukan dosa yang paling besar, kata Rasulullah. Tingkatan derajat manusia terhadap hawa nafsu tinggi, meninggalkan syahwat tadi, maka mereka mendapatkan jihad. Maka kalau kita bertemu dengan hawa nafsu, syahwat hanya bisa diwujudkan oleh mereka yang tergolong sidikun. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, orang yang berhijrah adalah yang meninggalkan keburukan, sedangkan orang yang berjihad adalah yang berjuang melawan hawa nafsunya. Ketahuilah, kata Rasulullah, bahwa ketika engkau bermaksiat, sesungguhnya engkau melakukan maksiat tersebut dengan anggota badanmu. Padahal ia merupakan nikmat dan amanat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepadamu. Mempergunakan nikmat Allah dalam kekufuran dan berkhianat terhadap amanat yang Allah titipkan kepadamu. Berarti kalau kita bermaksiat dalam sehari itu 7 anggota badan kita melok galau-galau. Di hari itu, di jam itu kita melakukan maksiat kepada Allah, bukan melakukan ketaatan, maka 7 anggota badan kita melok galau-galau. Bukan hawa nafsu, bukan syahwat kita yang melok. Seluruh anggota badan kita, mata, kuping, dari kaki, tangan melok, kena galau-galau. Ucap mana kira-kira itu? Hebat dosanya kan? Maka hal itu Rasulullah menunjukkan kita bahwa hawa nafsu itu, ketahuilah bahwa ketika engkau bermaksiat, sesungguhnya engkau melakukan maksiat tersebut dengan anggota badanmu, padahal ia merupakan nikmat dan amanat Allah yang diberikan kepadamu. Mempergunakan nikmat Allah dalam kemaksiatan kepadanya adalah puncak kekufuran dan berkhianat terhadap amanat yang dititipkan Allah kepadamu. Jadi termasuk itu orang yang melampaui batas, termasuk
kita orang yang melampaui batas itu. Jadi kajian ini juga insya Allah mudah-mudahan untuk menambah pengetahuan kita, menambahkan menjauhkan kita dari kemaksiatan. Karena apa, kalau kita ada ilmunya maka kita bisa berhati-hati yang mana yang maksiat, yang mana yang baik. Oleh karena itu kita harus ada ilmu, ya. Kita harus belajar, kita harus menjadi orang yang shadiqun, yang benar dari segi omong, benar dari segi perbuatan. Ketaatan itu yang nomor satu. Perbuatan dan tingkah laku harus sama dengan shadiqun, yang baik uangnya, yang kenal kepada Allah, yang kenal dengan maksiat dan kebaikan, maka uang itu disebut shadiqun. Uang shadiqun ini mereka tidak mengenal dengan maksiat, mereka mengenal dengan kelezatan mereka bersama Allah, ingat kepada Allah. Selalu dia katakan ittaqillaha, aku ingat kepada Allah dimanapun aku berada. Dari ujung ke ujung aku ingat kepada Allah. Kata si Pulan itu tadi. Nah, mudah-mudahan kalau kita ada hati seperti ini, hadir hati seperti ini, maka shadiqunlah yang ada di hati kita. Yang baik selama ini diri kita. Maksudnya baik itu dari ibadah kita yang pegang, bukan di semua sumber kita yang pegang dewek. Maka ibadah yang kita punya baik pun baik buruk, kita yang megang amal ibadah itu, kita tak sebar kemana-mana, maka uang itu disebut shadiqun. Jadi amal dia, insya Allah dia cuma terjenguk untuk Allah. Amalku ini cuma untuk hak Allah. Masa aku ini ibadah cuma untuk diriku dan untuk akhiratku, maka ibadah ini tidak akan ku sebarkan kepada orang lain, baik pun istriku juga. Nah, mudah-mudahan itu disebut shadiqun. Soalnya mungkin di situ mukadimah kita dan bahasan kita yang kedua. Mudah-mudahan ini juga mengatakan kita ke jalan Allah, ke jalannya menuju ridhonya Allah. Mudah-mudahan nanti kita pasang hati kita niat yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adami ilmi wal amali ala jami'il alimi wassalatu ala Muhammadin sayyidil arjibi wa ajami wa ala alihi washabihi ya nabi'il ulumi wal hikami amma ba'd wa ba'd. Di sini kitab yang kita baca ini Ta'al Muta'alim, yang memberikan contoh baik untuk ketaatan, untuk beribadah kepada Allah. Yaitu ngajarkan kita yang bersifat ilmu hal. Ilmu hal ini yang dikategorikan sholat, puasa, haji, dan bayar zakat. Itu namanya sifat hal yang harus kita pelajari. Tetapi di sini ada dua yang wajib kita pelajari, yang harus terutama kita pelajari, sholat dan puasa. Kalau kita zakat mungkin untuk yang mampu, apalagi haji untuk yang mampu. Maka jangan kita pelajari itu dulu. Pelajari yang wajib, sholat. Habis sholat, puasa. Jadi dua perkara itu disebut ilmu hal. Ilmu hal. Maka itu yang harus kita pelajari dulu. Maka kitab ini rumusannya insya Allah mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya, petik hikmahnya itu apa. Kita tahu dengan amal ibadahnya, yang mana yang harus kita lakukan, yang mana yang tidak kita lakukan insya Allah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Di situ juga ada yang kitab lain menyebutkan muslimin baik, tidak disamakan muslimatin, karena muslimatin itu tetap untuk betina. Tapi di sini tidak ada jadi masalah kan, tetap sama. Kulli muslimin tetap sama. Jadi kulli muslimin itu untuk laki-laki, kulli muslimatin itu untuk perempuan, tapi judulnya sama, tetap sama. Jadi di sini Rasulullah SAW bersabda, wa qala Rasulullah SAW, talabul ilmi fardatun ala kulli muslimin wa muslimatin, yaitu Rasulullah SAW berkata menuntut ilmu wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Hukumnya wajib untuk mencari ilmu, yaitu untuk laki-laki
kulli muslimin dan wal muslimatin. Ya, diwajibkan untuk menuntut ilmu. Tapi ilmunya ilmu apa? Nah, di sini kitab ini menunjukkan i'lam bi annahu la yuftarudu ala kulli muslimin, yaitu perlu diketahui bahwa kewajiban menuntut ilmu bagi muslimin laki-laki dan perempuan ini tidak untuk sembarangan ilmu. Kitab ini menjelaskan i'lam bi annahu la yuftarudu ala kulli muslimin. Maka di situ perlu kita ketahui bahwa kewajiban menuntut ilmu bagi muslimin dan laki-laki dan perempuan ini tidak untuk sembarangan ilmu. Harus kita tahu ilmunya itu apa yang harus kita pelajari. Yang mana yang wajib kita pelajari, yang mana yang sunnah, yang mana harus kita tak pelajari. Maka itu kitab ini mengajarkan kita yang mana yang wajib kita pelajari. Cari apa itu. Berarti kitab ini menunjukkan bahwa fikih yang harus kita dulu untuk belajar. Apa itu? Tentang sholat, tentang istinja. Apakah kita sudah tahu loh tentang istinja? Pecah mana Rasulullah ngajarkan kita istinja? Wudunya benar tak kita dalam sehari-hari? Apakah benar dengan Rasulullah ajarkan kita wudu? Maka kita sebelum kita baca fikih kita nak tasawuf. Mana ceritanya? Maka kitab inilah rumusannya biar kita tahu yang mana yang harus kita pelajari. Yang dulu harus kita dawam ke selama untuk beribadah kepada Allah. Maka wudu itu kalau tidak sempurna, maka solatnya tidak sempurna. Melalui wudu yang sempurna, maka insya Allah mudah-mudahan solat yang kita lakukan selama 5 waktu akan sempurna apabila wudu itu sempurna. Maka dulu yang wajib i'lam bi annahu la yaftarudu ala kulli muslimin. Jadi setiap kaum muslimin laki-laki dan perempuan itu harus tahu ilmu yang harus dia pelajari apa. Jadi jangan basing-basing kita memetik ilmu. Biarpun ya termasuk guru kita hebat, siapa guru kita, tapi yang terutama kita harus pelajari itu yang fikih, yang harus kita pelajari itu yang wajib. Yaitu wa muslimatin wanita perempuan dan i'lamu bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin, yaitu tetap sama untuk laki-laki dan perempuan, tetapi terbatas pada ilmu agama dan ilmu yang menerangkan cara bertingkah laku atau bermuamalah dengan sesama makhluk, yaitu bersama manusia. Itu juga yang harus kita pelajari. Pola tingkah laku itu terjadinya akan i'lamu bi annahu la yaftarudu ala kulli muslimin wa muslimatin. Apa itu? Talabul kulli ilmin. Pecah mana cara kita nuntut ilmu dalam sehari-hari kita itu? Apakah benar kita menuntut ilmu itu hak punya kita? Apakah benar kita dalam menuntut ilmu itu pengen nak ngubah dikit tingkah laku kita yang benar? Apakah kita untuk pengen berkumpul dalam untuk menuntut ilmu? Maka itulah yang disebutkan ilmu yang mana kita ambil dalam majlis itu. Kalau tak pacak mengubah tingkah laku kita, tidak pacak mengubah pola hidup kita, di dalam majlis itu kita tahu ilmu tapi tak kita pakai. Maka di sinilah kitab ini ngajak ke yang fikih dulu kita ke, baru nak ke tasawuf. Fikih belum nak ke tauhid, nak ke tasawuf. Maka inilah rumusannya. Perbaiki diri kita. Kita pakai baju bagus, kita nak bercelana tu baru berbaju kadang-kadang mak itu. Jadi ilmu tu harus kita landaskan dengan niat, terutama niat. Apa tujuan kita untuk menuntut ilmu? Apakah menuntut ilmu kita innahu la turadu ala kulli muslimin, untuk kita selama kita di dunia untuk selalu berbagi, untuk berbagi ilmu, berbagi tenaga, berbagi yang kita punya. Untuk apa? Untuk syiar ke jalannya Allah Subhanahu. Itu juga harus ada ilmu. Maka setiap ibadah tidak dilandaskan ilmu kata Rasulullah, maka ibadah mereka tertolak amal ibadah mereka. Jadi kita harus tahu rumusan ilmu itu dari mana, nak pengen apa kita dalam majlis. Maka Allah itu kalau sudah ngazab kita sedikit berselhelai pun ibarat sedebu, dosa kita itu di Allah tanggung jawab kita agak di akhirat. Jangan macam-macam gitu. Tapi makanya memang kita itu di majlis sini, pasanglah niat hati kita, niat tujuan kita di dalam majlis. Insya Allah kalau niat kita bagus, apa yang dikatakan dalam kitab ini, talabul kulli muslim wa innahu yutardu alaihi talabul ilmi. Benar dalam menuntut ilmu dia dalam kitab ini.
Maka itulah pasang niat kita. Kalau niat kita bagus, insya Allah mudah-mudahan kita mungkin tak terasa apa dalam ilmu kita ni sehari ada riak. Dalam ilmu ini ada riak. Dalam ilmu ada riak,